Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Santri la raiba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, Ustadz, para ustadz yang insya Allah ilmu yang diajarkan pahalanya mengalir sebagai ilmu yang bermanfaat. Setiap kali ada perintah untuk melakukan ibadah di dalam Islam itu tidak berdiri sendiri. Perintah beriman selalu diiringi dengan perintah untuk melakukan amal soleh. Anak-anak perhatikan, sholat, coba apa yang pertama sekali dilakukan dalam sholat? Menyebut nama siapa? Menyebut nama Allah dalam takbiratul ihram. Tapi diakhiri dengan salam ke kanan, salam ke kiri. Jadi sebagai upaya kita membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat, kemudian diakhiri dengan upaya untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama, yaitu lewat simbol dari salam ke kanan, memberikan keselamatan ke kanan, memberikan kedamaian ke kiri. Kemudian Al-Quran. Coba, apa ayat 1 Al-Fatihah? Menyebut nama siapa? Bismillah, menyebut nama Allah. Tapi terakhir sekali Al-Quran surat An-Nas menyebut nama siapa? Minal jinnati. Hampir seluruh perintah beriman, perintah mengagungkan Allah diakhiri juga dengan perintah untuk melakukan kebaikan terhadap sesama. Puasa. Apabila ada orang yang berhalangan untuk melaksanakan ibadah ritual dalam puasa ini, maka sebagai gantinya ada yang disebut dengan membayar fidyah. Coba, fidyah untuk siapa? Untuk manusia. Jadi ketika ada kesalahan cacat ritual, penebusnya, penyempurnaannya adalah ibadah sosial. Kemudian haji. Apabila terdapat kesalahan dalam haji, ada kekurangan, ada yang disebut dengan dam, menyembelih kambing, menyembelih hewan. Dagingnya untuk siapa? Untuk manusia. Berbeda dengan persembahan dalam agama primitif. Kalau motong kambing diletakkan di gunung-gunung, diletakkan di pohon besar. Tapi dalam Islam tidak. Ketika menyembelih hewan sebagai ganti dari kesalahan kekurangan ibadah ritual, dagingnya dibagikan untuk kurban. Dengan pengabdian menunjukkan ketaatan kepada Allah, lalu menyembelih hewan kurban, dagingnya untuk siapa? Untuk manusia. Jadi perintah beriman di dalam Islam selalu diiringi dengan perintah amal soleh. Ya ayyuhallazina amanu, selalu diiringi dengan wa amilus solihat. Bahkan anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman itu adalah sesuatu yang abstrak. Apa itu abstrak? Tidak kelihatan. Coba, iman kelihatan tidak? Tidak. Tapi tanda-tanda keimanan selalu sesuatu yang konkret, sesuatu yang jelas. Baik dijelaskan dalam Al-Quran maupun dijelaskan dalam hadis. Misal dalam ayat yang menjelaskan tentang beriman, barang siapa yang beriman kepada Allah, misalkan, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah, bergetar, ada rasa kerinduan di dalam hatinya. Dan itu yang bisa merasakannya kita masing-masing. Ketika dibacakan Al-Quran, atau ketika kita sendiri membaca Al-Quran, atau ketika kita sendiri mempelajari Al-Quran, maka outputnya adalah bagaimana kita memanfaatkan Al-Quran itu untuk sesama. Menyebut nama Allah bergetar hatinya. Kelihatan tidak? Jelas tidak? Tolak ukurnya, gejalanya. Disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Masih banyak tanda-tanda orang beriman yang dijelaskan dalam Al-Quran.
Dalam hadis, misalkan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia, pertama apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, hendaklah dia pertama memuliakan tamu. Tamu ini amal sosial atau amal ritual? Sosial, kemasyarakatan. Kelihatan tidak tamunya? Jelas tidak? Kecuali kalau yang biasa menerima tamu yang tidak kelihatan, atau tamunya yang tidak jelas. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangga. Tetangga konkret tidak? Kelihatan tidak? Jelas tidak? Kelihatan. Kecuali yang tetangganya memang tidak kelihatan, tetangganya yang gaib. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tanda-tanda orang beriman berikutnya dalam hadis adalah apabila hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, hendaklah dia diam. Semangat, pergi. Bahkan dalam hadis yang lain, tidak beriman kamu apabila kamu tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetanggamu kelaparan. Jadi anak-anak, selalu ukuran keberimanan yang abstrak itu, iman yang tidak kelihatan itu, tapi gejalanya, tanda-tandanya selalu yang konkret. Iman yang melangit selalu ditunjukkan dengan amal sosial yang membumi. Begitu agungnya Islam untuk menselaraskan antara hablum minallah wa hablum minan nas, atau ibadah vertikal dan horizontal. Coba anak-anak, apabila itu harus dilakukan berbarengan, dalam Islam mana yang harus didahulukan? Amal ibadah sosial atau ibadah ritual? Misalkan, kamu harus sholat sunat. Tiba-tiba di depan kamu ada anak kecil yang sedang dalam keadaan bahaya, mau digigit ular, dipatok ular. Selesaikan dulu sholat sunatnya, atau segera selamatkan dulu anaknya? Kalau nunggu selesai sholat dulu, ya sudah dipatok. Atau mau diterkam harimau, kamu sholat sunat, kemudian di depan kamu ada anak yang mau diterkam harimau. Selesaikan dulu sholatnya, perpanjang ayatnya, atau tolong dulu, selamatkan dulu. Selamatkan dulu. Atau melihat ada rumah kebakaran waktu saat sholat, percikan api itu belum begitu besar, selesaikan dulu sholatnya atau padamkan dulu apinya? Kalau nunggu selesaikan dulu sholatnya, habis duluan. Maka ketika ibadah sosial harus dilakukan dalam satu waktu berbarengan dengan ibadah ritual, maka dalam Islam kita diminta untuk menyelesaikan persoalan sosial lebih dahulu. Kemudian anak-anak, apabila ada cacat dalam ibadah ritual, penggantinya selalu ibadah sosial. Tapi sebaliknya, apabila ada kesalahan dalam masalah sosial, tidak bisa diganti dengan ritual. Misalkan, kamu salah dengan orang tua, atau durhaka kepada orang tua. Bisa enggak itu diganti dengan 1000 rakaat sholat sunat? Menyelesaikannya harus minta maaf dengan orang tua. Atau kamu belaga dengan kawan, berkelahi dengan teman. Baca enggak diganti dengan puasa Senin Kemis? Tidak bisa. Oleh karena itu, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ibadah yang diperintahkan dalam Islam, outputnya adalah bagaimana untuk menunjukkan kehidupan yang baik dalam sesama, dalam kehidupan bersama. Selalu ada keselarasan antara iman dan amal soleh. Selalu ada keselarasan antara hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi bukan orang baik dalam Islam itu dia setiap malam sholat sunat, setiap malam dia zikir, misalkan siang harinya dia puasa, waktu-waktu senggang dia juga melakukan ibadah, tapi jarang ngomong dengan tetangga, jarang ngomong dengan kawan, sekali ngomong nyakit hati.
Ritualnya bagus, tapi sesama tidak bagus, bukan begitu orang baik dalam Islam. Sebaliknya, bukan juga orang baik itu apabila secara sosial dia baik, tapi ritual tidak baik. Dia baik dengan tetangga, mancing dapat 2, ngenjuk tetangga 3. Saking baiknya dengan tetangga. Tapi sholat tidak, ngaji tidak, puasa tidak. Bukan juga orang baik seperti itu. Jadi orang baik dalam Islam itu adalah orang yang senantiasa menselaraskan antara keimanan kepada Allah dan amal soleh. Maka itu anak-anak, puasa yang kita lakukan ini disebut dengan madrasah ruhaniyah. Kita belajar untuk memperbaiki ruh kita. Ketika kita mengabdi kepada Allah dalam melaksanakan ibadah puasa, maka efeknya kita harus berbuat baik kepada sesama dan melakukan kebaikan untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk masyarakat banyak, sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu akhlak, adab itu dijunjung tinggi di dalam Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan di subuh ini. Minta maaf atas sebagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.